Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Cerita tentang Fang Yuan di dalam gua surga paus naga biru menurut Anne semakin menarik. Dan langsung aja tanpa basa-basi kita akan bahas ceritanya di part 407. Setelah mengambil misi, Fang Yuan kembali dipindahkan. Di sana langit tampak mendung, angin kencang berhembus dan ombak bergulung tanpa henti. Inilah laut tangisan penyesalan. Kini, kelompok Fang Yuan telah tiba di sana untuk waktu yang cukup lama. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak membunuh begitu banyak orang. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak mengejar kekuasaan. Lebih baik aku tinggal dan berbakti kepada orang tuaku. Aku bertobat. Aku menipu semua orang demi ku immortal. Bahkan aku mengorbankan sahabatku sendiri. Tangisan terus bergema dari segala arah. Suara-suara itu seperti gerakan pembunuh, di mana suara itu mampu mengguncang emosi dan pikiran dari para immortal. Ini adalah area pusat dari lautan tangisan penyesalan. Miao Mingchen dan yang lain yang kini melayang di udara memandang Fang Yuan yang sedang tenggelam dalam pemikirannya. Mereka semua menunggu dengan sabar. Meski tidak memiliki pencapaian tinggi dalam jalur formasi, mereka tetap dapat merasakan keberadaan formasi besar yang ada di dasar laut. Formasi itu luas, megah, dan menakutkan. Jelas sekali bahwa formasi ini adalah karya dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Hanya dengan melihatnya saja, mereka benar-benar merasa kecil. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan pun merasakan hal yang sama. Dia memperkirakan butuh puluhan tahun untuk memahami seluruh kedalaman dari formasi ini. Namun, kali ini berbeda. 8 tahun, itu adalah waktu yang kubutuhkan untuk memahami semua formasi ini. Itu adalah pikiran Fang Yuan. Kepercayaan diri ini sendiri berasal dari satu hal, di mana kali ini pencapaian jalur buminya telah meningkat. Dan karena semua itu, kini segalanya terasa jauh lebih jelas. Sekarang, tatapan Fang Yuan terfokus pada satu titik di dasar laut. Tidak ada reaksi dari Gu penyesalan, pikirnya dalam hati. Namun, dia sendiri tidak terkejut. Di kehidupan sebelumnya, Gu penyesalan muncul karena adanya pulau teratai batu, dan itu menjadi media yang memicu metode yang ditinggalkan oleh teratai merah. Namun kali ini, Fang Yuan telah menghancurkan pulau teratai batu itu. Tanpa media itu, metode yang ditinggalkan oleh teratai merah sama sekali tidak bisa diaktifkan. Menurut ingatannya, Yang Mulia Abadi Bumi Surga pernah memasuki pulau teratai batu dan meminjam Gu penyesalan. Meskipun ada kehendak dari teratai merah yang menjaganya, tapi bagaimana mungkin dia mampu melawan seorang venerable yang masih hidup? Pada akhirnya, kehendak dari teratai merah akhirnya menyerah. Bahkan, dia berharap untuk menemukan pewarisnya melalui kesempatan ini. Dan kebetulan, pewaris itu tak lain adalah Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, dia memilih pulau itu. Namun kali ini
Dia mengambil segalanya lebih dulu dan datang ke gua surga Paus Naga Biru demi mendapatkan warisan sejati yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Kalau begitu, sekarang aku hanya harus bertindak sendiri. Fang Yuan mengalihkan pikirannya setelah beberapa jam menganalisis. Dia kemudian berkata, "Kita akan menggunakan formasi ini untuk membunuh iblis. Untuk membunuh iblis immortal yang ada di dalam sana. Namun, formasi utama hanya berfungsi untuk menekan dan menyegelnya. Formasi ini tidak memiliki kekuatan serangan." Fang Yuan berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kita perlu membangun formasi tambahan di luar. Gunakan itu sebagai formasi untuk menyerang dan menghabisinya." Miao Mingzhen dan yang lain pun segera mengangguk. Metode ini jauh lebih aman dibandingkan dengan membuka segel secara langsung. Sebenarnya, iblis yang berada di sana itu berasal dari era yang sama dengan Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Artinya, dia telah hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan, Yang Mulia dengan umur panjang pun hanya mencapai 25.000 tahun. Fakta ini saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Namun tidak dengan Fang Yuan. Dia justru tersenyum tipis. Tidak perlu melebih-lebihkan, formasi ini memiliki metode perpanjangan umur. Iblis itu bahkan bisa bertahan dengan hibernasi terus-terusan di tempat ini. Mendengar itu, ketegangan mereka sedikit mereda. Yang Mulia Abadi Bumi Surga benar-benar penuh belas kasih. Bukan hanya menyegel, bahkan memperpanjang hidupnya. Metode seperti itu mustahil kita pahami sepenuhnya. Fang Yuan tidak menanggapi komentar itu. Dia langsung ke masalah intinya. Untuk membangun formasi tambahan, kita membutuhkan para immortal sebagai inti formasi. Dia menatap mereka satu persatu dan berkata, "Semakin banyak inti formasi, semakin kuat juga formasinya. Kuhitung minimal 8 orang." Seketika ekspresi mereka pun berubah. Karena termasuk dengan Fang Yuan, mereka hanya berlima. Artinya mereka kekurangan setidaknya 3 orang lagi. Situasi menjadi rumit. Bahkan dengan tambahan Zheng Luozi dan Tu Tuo, mereka tetap kekurangan 1 orang. Pilihan yang tersisa hanya ada Ren Xiuping dan Tong Hua atau anggota dari klan Shen. Bagi kelompok Miao Mingzhen, ini jelas bukan pilihan yang mudah. Ren Xiuping adalah musuh. Tong Hua bisa dikatakan sebagai pengkhianat. Sementara klan Shen, mereka pernah menekan kelompok Miao Mingzhen. Lantas siapa yang bisa dipercaya? Gui Qiye, Hua Die, dan Feng Jiang tampak ragu. Ekspresi mereka terlihat berat. Namun, Miao Mingzhen justru tersenyum tenang. "Saudara Ju, saat ini yang terpenting adalah warisan sejati dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Kesempatan seperti ini tidak akan datang 2 kali. Karena itu, kebencian bisa kita kesampingkan sementara waktu. Jika perlu diselesaikan, kita lakukan setelah keluar dari sini. Karena itu, menurutku, Zheng Luozi dan Tu Tuo bisa kita undang. Lalu Ren Xiuping dan Tong Hua pun juga bisa kita undang. Bahkan, kalau katamu lebih banyak inti lebih baik, maka kita juga bisa mengundang anggota klan Shen."
tampak sekali Miao Mingsen begitu tulus mengatakannya. Tapi tentu, semua keputusan berada di tanganmu, Saudara Zhu. Gui Qiye dan yang lain terdiam. Mereka sebenarnya ingin membantah, tetapi sikap Miao Mingsen membuat mereka tidak punya alasan untuk melakukannya. Fang Yuan tertawa dingin. Miao Mingsen memang bukan orang biasa. Maka Fang Yuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan mulai menyusun formasi tambahan. Kalian berempat jagalah inti dari masing-masing dan bantu aku menghubungkannya dengan formasi bawah laut. Setelah itu, aku akan mengundang yang lainnya." Miao Mingsen pun mengangguk. "Kalau begitu, aku akan mengirimkan pesan pada Zheng Luozi dan Tu Tuotuo." Fang Yuan menyetujuinya. Tidak hanya kepada dua orang itu, Miao Mingsen juga mengirimkan pesan kepada Ren Xiuping, Tong Hua, bahkan klan Shen atas nama Fang Yuan. Isi pesannya sederhana namun efektif. Itu adalah ajakan kerjasama, sekaligus menunda konflik, serta pujian terhadap kemampuan Fang Yuan. Fang Yuan sendiri membacanya sekilas dan tidak menemukan masalah. Dia tahu bahwa surat itu sebenarnya hanya pelengkap. Lagi pula, dia sendirilah yang sudah menyusun semua ini. Tanpa surat itu pun, Fang Yuan yakin dia bisa merekrut mereka. Miao Mingsen sendiri memahami posisinya. Dia tahu bahwa dia sendiri bisa digantikan. Maka dia memilih untuk mengalah demi keuntungan yang lebih besar. Keputusan yang diambil sungguh adalah keputusan dari seorang yang benar-benar cerdas. Proses perekrutan pun berjalan dengan lancar. Zheng Luozi dan Tu Tuotuo langsung setuju. Mereka telah melihat bagaimana Fang Yuan mampu membawa kelompok Miao Mingsen melesat di papan prestasi. Sementara itu, Tong Hua, dia sempat ragu. Dia meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Namun Ren Xiuping langsung menyetujuinya. Bahkan dia adalah yang tercepat daripada yang lain. Dan tak lama setelah itu, klan Shen juga menyatakan bahwa mereka ingin bergabung. Tentu semua itu atas persetujuan Shen Chongsheng. Dan setelah menerima kabar itu, Fang Yuan pun pergi menemui Shen Chongsheng secara langsung. Dia ingin tahu sikap dari Shen Chongsheng. Dan ketika mereka bertemu, benar-benar sikap Shen Chongsheng itu sungguh berbeda dari yang sebelumnya. Dia terasa begitu hangat, bahkan memperlakukan Fang Yuan setara dengannya. Shen Chongsheng berkata, "Alasanku datang ke tempat ini adalah karena aku mendapatkan informasi dari pengadilan surgawi belum lama ini. Sebelumnya Duklong bertarung dengan leluhur Laut Qi. Lalu, aku secara kebetulan menangkap Gu Yue Fang Zheng. Untuk menebusnya, pengadilan surgawi memberiku informasi penting. Mereka mengatakan bahwa di dalam gua surga Paus Naga Biru ini terdapat Gu Immortal peringkat 8 Gu Respon. Gu ini sangat penting bagi kami. Dan kami telah mencarinya selama bertahun-tahun." Fang Yuan mengangguk, memahami niat mereka. Dia sendiri tahu bahwa Gu Respon adalah salah satu dari 10 besar Gu mistik yang ada di dunia. Gu Respon sendiri dapat memperbudak siapapun yang merespon suaranya. Versi peringkat 8 bahkan mampu mengendalikan Gu Immortal peringkat 8. Maka tentu Gu ini sangat berharga. Klan Shen ingin bekerja sama. Jika kamu menemukannya, kami berharap
bahwa kamu akan menyerahkannya kepada kami. Sebagai gantinya kami akan memberikan imbalan yang besar, kata Shen Chongsheng. Fang Yuan menatapnya tajam dan berkata, "Di sini kita tidak bisa membuat perjanjian. Maka apa jaminannya bagiku?" Shen Chongsheng tertawa. "Tentu, kami akan menggunakan reputasi dari klan Shen. Kamu boleh merekam semuanya. Selain itu," Shen Chongsheng mengeluarkan satu set material abadi dan menyerahkannya. "Ini adalah tanda ketulusan kami." Fang Yuan menerima dan menilainya dengan cepat. Nilai dari tawaran itu sangat tinggi. Bahkan baginya, itu sangat menggiurkan. Apalagi saat ini Fang Yuan memang membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk meningkatkan Gu Immortal miliknya. Maka hadiah ini datang di waktu yang tepat. Fang Yuan pun mengangguk. Lalu Shen Chongsheng melanjutkan, "Aku juga mendengar misimu melibatkan formasi super dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Aku ingin ikut serta. Mungkin Gu Respon ada di dalamnya. Kalau misalnya tidak ada pun, kami akan tetap membantu menyelesaikan misi ini." Fang Yuan berpikir sejenak dan tersenyum tipis. "Sungguh adalah kehormatan bagiku menerima bantuan dari Tuan Shen Chongsheng." Kesepakatan pun dibuat. Lalu setelah itu, di wilayah Laut Tangisan Penyesalan, para immortal kini telah berkumpul semuanya. Miao Mingchen dan 3 orang lainnya masing-masing menempati formasi tambahan. Mereka mengaktifkan formasi itu secara bersamaan dan menyalurkan kekuatan ke dalam formasi yang ada di bawah laut. Fang Yuan sendiri saat ini tengah menyusun formasi yang baru. Aura peringkat 7 memancar dari tubuhnya. Lingkaran cahaya hijau pucat menyelimuti dirinya. Sementara matanya tampak bersinar biru terang. Dengan satu lambaian tangan, sejumlah besar guvana terbang ke udara seperti kawanan lebah. Semuanya berputar dan kemudian tersusun rapi membentuk kerangka formasi tambahan. Tak lama kemudian, Fang Yuan mengeluarkan material abadi dan mengaktifkan gerakan pembunuh untuk menyempurnakan formasi itu. Ren Xiuping yang baru tiba bersama dengan yang lain menatapnya dengan mata berbinar. Mereka terdiam, terpaku oleh karena kecepatan dan ketepatan pengaturan formasi itu. Para immortal sendiri menunjukkan ekspresi rumit, termasuk Shen Chongsheng. Dia sungguh mampu menggunakan material abadi untuk menyusun formasi. Jelas dia adalah Grandmaster dari jalur formasi. Padahal Zhu Ying mengembangkan jalur transformasi, tetapi dia juga memiliki pencapaian setinggi ini dalam jalur formasi. Sungguh dia adalah bakat yang langka. Bagaimana dia bisa berkultivasi ganda tanpa mengalami konflik? Yang lain berkata, mungkin dia menemukan metode khusus. Sama halnya dengan Jinglan dari pengadilan surgawi yang mampu mengembangkan jalur petir dan jalur jiwa. Atau mungkin seperti peri 9 spiritual yang mampu memadukan jalur transformasi dan jalur perbudakan. Yang lain mengangguk. Tapi ini jelas bukan sekedar tingkat Grandmaster biasa. Kemampuannya dalam menciptakan formasi sangatlah tinggi. Terlebih lagi, dia tidak kekurangan gerakan pembunuh jalur formasi. Efisiensinya sungguh menakutkan. Semakin lama mereka menyaksikan apa yang Fang Yuan lakukan, semakin besar juga keterkejutan yang muncul di hati mereka. Dengan metode seperti ini,
Wajar jika dia bisa menyelesaikan banyak misi di dalam tugu prestasi sendirian. Benar sekali. Immortal jalur formasi biasa pasti membutuhkan Gu Immortal untuk membangun formasi. Tapi Zhu-Ying, dia hanya menggunakan material abadi dan benar-benar menyelesaikannya. Sungguh kemampuan yang mengerikan. Meskipun semua kata-kata itu terdengar seperti pujian, rasa iri dan cemburu tidak terhindarkan. Terutama terhadap kelompok Miao Mingzhen yang sudah lebih dulu bekerja sama dengan Fang Yuan. Kini, menyadari semua hal itu, Ren Xiuping yang adalah musuh mulai goyah. Dia bahkan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan klan Shen dan kemudian bergabung dengan Fang Yuan setelah misi ini selesai. Dari situasi yang terlihat pun, Fang Yuan tampak murah hati. Meskipun sebelumnya mereka bermusuhan, tetapi dia sama sekali tidak menyulitkan Ren Xiuping. Ren Xiuping bahkan telah mengambil keputusan. Sekalipun dia harus mengorbankan sebagian keuntungan pribadi, dia akan melakukannya demi bekerja sama dengan Fang Yuan. Tak lama setelah itu, suara Fang Yuan terdengar. Formasi sudah siap. Ren Xiuping, silahkan masuk dan jagalah. Kini beberapa formasi telah selesai disusun. Ren Xiuping tersenyum dan segera masuk, dan bahkan dia tidak memeriksa formasi itu lebih jauh. Dia sadar dia itu tidak punya pencapaian dalam jalur formasi. Tetapi Fang Yuan, dia juga tidak memahami kedalaman dari formasi ini. Tetapi dia percaya bahwa dengan pengaturan yang mulia abadi bumi surga di tempat ini, Fang Yuan tidak akan mungkin mencelakainya. Secara tidak sengaja, kepercayaan pun akhirnya terbentuk. Setelah itu Fang Yuan terus bekerja. Satu formasi selesai, dia lalu melanjutkan ke formasi berikutnya. Hingga akhirnya para immortal pun masuk satu persatu. Kekuatan dari formasi tambahan terus meningkat. Wajah Ren Xiuping mulai berubah saat melihat Fang Yuan lagi. Dia baru sadar bahwa Fang Yuan seakan memiliki persediaan material abadi yang tak terbatas. Selama pengamatan singkat itu, dia sudah melihat berbagai macam material langka. Dia sadar kekayaan Fang Yuan bahkan membungkam semua immortal yang ada di sana. Ren Xiuping sendiri beberapa kali tersentak kaget. Dengan sumber daya sebesar itu, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan? Namun, sejatinya yang paling menekan hati Ren Xiuping justru adalah sikap Fang Yuan. Dia menggunakan material abadi itu untuk menyusun formasi tanpa ada sedikit pun keraguan. Seolah semua itu tidak ada artinya bagi Fang Yuan. Di mata Ren Xiuping dan para immortal yang lain, hal itu hanya menegaskan satu hal, bahwa Fang Yuan sangat makmur. Lalu setelah melalui proses yang panjang, seluruh formasi tambahan akhirnya selesai. Shen Chongsheng dan yang lain memasuki posisi masing-masing. Formasi-formasi itu tersebar mengelilingi formasi bawah laut. Setiap formasi tambahan tampak serupa, namun fungsi mereka benar-benar berbeda. Hal ini karena Fang Yuan telah menyesuaikan setiap formasi dengan kemampuan penggunanya. Misalnya formasi milik Miao Mingzhen, di mana formasi itu dipenuhi material abadi jalur ruang, sehingga meningkatkan efisiensi kemampuan Miao Mingzhen. Lalu sementara itu, formasi milik Ren Xiuping memiliki ruang khusus untuk menampung para binatang buas miliknya, sehingga
dia juga mampu memaksimalkan keahliannya dalam jalur perbudakan. Tak berhenti di situ, Wang Yuan pun seakan menghitung semuanya dengan cermat terkait dengan penempatan mereka. Para immortal yang lebih lemah, seperti Hua Die dan Feng Jiang, ditempatkan di bagian luar, sementara Shen Chongsheng yang terkuat kini berada di bagian paling dekat dengan inti formasi bawah laut. Wang Yuan sendiri juga menyiapkan satu formasi tambahan untuk dirinya sendiri. Lalu, setelah semuanya siap, ia pun masuk ke dalamnya. Formasi pun diaktifkan. Sebenarnya, formasi tambahan ini adalah formasi dari jalur penyempurnaan, di mana fungsinya hanya satu, yaitu memperkuat gerakan pembunuh jalur penyempurnaan miliknya. Dan saat gerakan itu diaktifkan, hujan formasi penyempurnaan pun turun. Dalam sekejap, hujan kini jatuh ke atas permukaan laut. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya kini menembus dan menyebar formasi yang ada di bawah laut. Kekuatan dari jalur penyempurnaan menyebar cepat, memurnikan Gu satu persatu di bawah kendali Wang Yuan. Awalnya, Shen Chongsheng dan yang lain tidak menganggap hujan itu sebagai sesuatu yang istimewa. Tapi tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Dalam waktu singkat, lapisan luar formasi bawah laut telah berhasil disempurnakan. Gerakan pembunuh apa ini? Bagaimana bisa gerakan ini mempengaruhi formasi yang begitu besar? Yang lain berkata, tampaknya ini adalah gerakan dari jalur penyempurnaan. Namun, rasanya aku tak yakin. Kalau ini adalah gerakan pembunuh jalur penyempurnaan, gerakan ini terlalu kuat. Kalau memang ini adalah gerakan pembunuh jalur penyempurnaan yang sejati, mungkinkah Cu Ying juga mengembangkan jalur ini? Beberapa orang mulai berspekulasi. Setelah berpikir panjang, mereka akhirnya menampik pemikiran ini. Mereka tanpa sadar mengaitkan semuanya dengan kekuatan formasi yang telah disusun Wang Yuan. Jadi mereka berpikir kemampuan dari gerakan pembunuh jalur penyempurnaan ini sebenarnya adalah bagian dari formasi yang saat ini mereka kendalikan. Bagaimanapun, mereka sebenarnya hanya ingin menampik fakta bahwa Wang Yuan memiliki kemampuan. Karena kalau misalnya mereka mengakui bahwa ini memang adalah gerakan pembunuh dari jalur penyempurnaan dan mampu digunakan untuk menyempurnakan formasi peninggalan dari seorang Venerable, bukankah itu berarti mereka setuju bahwa Wang Yuan telah mengembangkan 3 jalur yang luar biasa sekaligus? Maka mereka lebih percaya bahwa semua ini adalah efek dari formasi. Sementara itu, pupil mata Shen Chongsheng tampak sedikit mengecil. Dibandingkan dengan kekuatan formasi itu, dia justru lebih terkejut dengan ambisi Wang Yuan. Saat ini, dia mulai memahami niat Wang Yuan. Formasi tambahan yang mereka kendalikan itu bisa diibaratkan sebagai linggis. Sementara formasi bawah laut tak ada bedanya dengan peti kayu yang tertutup rapat. Saat ini, mereka seakan menggunakan linggis untuk membuka celah pada peti kayu yang ada di bawah. Lalu, Wang Yuan yang mengendalikan formasi itu memanfaatkan celah untuk menyusup dan secara perlahan mengambil alih seluruh struktur peti itu dari dalam. Pencapaian jalur formasi sampai tingkat yang seperti ini
Pencapaian jalur formasi yang mengerikan dan ambisi yang begitu besar. Tak pernah kubayangkan bahwa Cu Ying berencana merebut seluruh formasi ini. Shen Chongsheng pun terdiam. Dalam hatinya, dia mulai mengukir nama Cu Ying dengan serius. Formasi bawah laut kini perlahan disempurnakan. Bagian demi bagian jatuh ke dalam kendali Fang Yuan. Dan semakin besar kendalinya, semakin cepat pula prosesnya. Tapi setelah semua berjalan lancar dan mencapai angka sekitar 30%, efek hujan formasi penyempurnaan tiba-tiba menurun drastis. Laju penyempurnaannya pun kini sangat melambat. Fang Yuan tetap tenang. Dia sudah memperkirakan hal ini. Efektivitas dari gerakan pembunuh ini tetap akan bergantung pada pemahamannya terhadap struktur dari formasi ini. Namun meski begitu, Fang Yuan tidak terburu-buru. Selama dia bisa mendapatkan Gu penyesalan dan Gu immortal yang lain di dalam formasi ini, maka investasi waktu dan sumber daya yang dia keluarkan tetap sepadan. Awalnya dia sempat khawatir terhadap pergerakan dari para immortal yang lain. Namun, dengan kehadiran Shen Chongsheng di sini, dia tidak lagi merasa cemas. Tidak ada yang bisa memanfaatkan waktu ini untuk melampaui peringkat kontribusinya. Proses penyempurnaan terus melambat, hingga akhirnya terhenti pada satu titik. Sebuah penghalang pun muncul. Itu adalah Gu immortal jalur bumi peringkat 7. Bentuknya pipih seperti cakram, warnanya coklat kekuningan. Fang Yuan langsung mengenalinya. Gu wilayah. Gu wilayah adalah salah satu Gu dari jalur bumi. Setelah Gu wilayah ditanam di dalam tanah, maka Gu itu akan memancarkan kekuatan besar yang mempengaruhi wilayah sekitarnya. Sehingga radius ribuan li, segala sesuatu dalam cakupan itu akan berada di bawah kendali dari penggunanya. Gu ini sebenarnya cukup umum, terutama di wilayah perbatasan selatan. Banyak desa yang mana meski tidak menguasai jalur bumi, tetapi mereka berusaha untuk memiliki Gu wilayah peringkat 3 ataupun 4. Dengan menanamnya saja di tanah, maka pemimpin desa dapat memperkuat kendali mereka atas wilayah itu. Dan meski sangat berguna, harganya sebenarnya sangat mahal dan biasanya hanya akan digunakan oleh kekuatan besar. Namun, Gu wilayah di hadapan Fang Yuan bahkan jauh lebih bernilai. Dia dapat menggunakan Gu wilayah untuk menata apertur abadinya. Bahkan dia mampu mengubah landscape wilayah sesuai dengan kehendaknya. Dan yang tak kalah penting, Gu ini adalah penghalang utama yang harus ia terobos saat ini. Selama Fang Yuan belum menyempurnakannya, Fang Yuan tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini sedikit merepotkan. Aku perlu melakukan deduksi. Semuanya istirahatlah dulu, ujar Fang Yuan dengan tenang. Hambatan dari Gu wilayah tidak hanya menghalangi Fang Yuan, tetapi juga para immortal yang lain. Selama apapun mereka mengaktifkan formasi tambahan, mereka tetap tidak akan mampu menembusnya lebih jauh. Para immortal pun berhenti sejenak untuk memulihkan diri. Namun, bisik-bisik segera terdengar di antara mereka. Kita akhirnya menemukan hambatan. Ya, aku kira Cu Ying bisa terus menyempurnakan tanpa henti. Jangan bercanda. Ini formasi buatan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Mana mungkin dia bisa menembusnya dengan mudah. Tapi
Kalau dia gagal, lantas bagaimana dengan misi kita? Benar juga, dia memang Grandmaster jalur formasi, tetapi deduksi adalah ranah dari jalur kebijaksanaan. Sejauh mana dia bisa melangkah? Perasaan mereka campur aduk. Di satu sisi, mereka sedikit lega melihat Fang Yuan akhirnya terhenti. Tapi di sisi lain, kebuntuan ini berarti juga mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mereka berharap Fang Yuan berhasil. Namun pada saat yang sama, mereka juga tidak ingin melihatnya terlalu berhasil. Sudah selesai, ayo kita lanjutkan, kata Fang Yuan tiba-tiba yang membuat para immortal langsung tercengang. Kecepatannya terlalu luar biasa. Fang Yuan terbang keluar dari formasi tambahan dan kini tampak melayang di udara. Untuk menembus hambatan ini, kita perlu melakukan penyesuaian. Maka jangan bertindak sembarangan. Dengan satu kehendak, esensi abadi di tubuhnya berkurang drastis. Formasi tambahan pun berubah mengikuti arahannya. Beberapa mundur, sebagian maju mendekati formasi bawah laut. Akhirnya, formasi Miao Mingsen ditempatkan berdekatan dengan milik Ren Xiuping. Keduanya saling terhubung erat. Kalian berdua yang memimpin, yang lain bantu dari belakang, kata Fang Yuan. Miao Mingsen dan Ren Xiuping saling melirik. Ekspresi mereka rumit. Jelas sebelumnya mereka adalah musuh, tapi kini mereka harus bekerja sama. Setelah penyesuaian selesai, Fang Yuan kembali ke dalam formasinya. Namun kali ini dia tidak langsung mengaktifkan hujan formasi penyempurnaan. Sebaliknya, dia memberikan instruksi rinci kepada para immortal, mengarahkan mereka untuk mengaktifkan formasi tambahan dengan metode khusus. Akhirnya kekuatan formasi pun berubah. Formasi itu tak lagi menyerang secara brutal, melainkan menyebar seperti pasir yang halus. Mereka menyusup melalui celah-celah formasi di bawah laut, lalu perlahan mengganggu pergerakannya. Perubahan kecil inilah yang dimanfaatkan Fang Yuan. Begitu celah terbuka, dia segera mengaktifkan hujan formasi penyempurnaan. Dan dalam waktu singkat, Gu wilayah akhirnya berhasil disempurnakan. Setelah hambatan terlewati, kekuatan formasi tambahan pun melonjak hebat. Arus energi mengamuk di dalam formasi bawah laut, menelan sebagian demi sebagian dengan cepat. Baru setelah lebih dari 60% formasi berhasil dikuasai, laju itu kembali terhenti oleh hambatan yang baru. Hati Shen Zhongsheng dan yang lain terguncang hebat. Sungguh mengerikan, tak kusangka Cu Ying bisa mencapai titik ini. Saat ini, lebih dari separuh formasi sudah berada dalam kendali Fang Yuan. Formasi tambahan yang dia rancang bahkan bisa berubah sesuai dengan situasi. Ini jelas bukan formasi yang statis, ini adalah formasi transformatif. Penampilan Fang Yuan benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Tak terasa, 3 hari 2 malam berlalu. Fang Yuan berhasil menyempurnakan beberapa Gu immortal jalur bumi serta sejumlah besar Gu fana. Namun, Fang Yuan tetap tenang. Sekarang tersisa 40%, dan itu adalah inti dari formasi. Dengan kekuatan saat ini, tidak mungkin menembusnya dalam waktu singkat. Fang Yuan benar-benar memahami batasannya dengan jelas. Bagaimanapun formasi ini adalah karya dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga,
seorang Grandmaster tertinggi dari jalur bumi. Akhirnya Fang Yuan mencoba pendekatan lain. Dia memanfaatkan 60% formasi yang telah ia kuasai untuk menekan bagian inti. Dia mencoba menggunakan formasi itu sendiri untuk menghancurkan sisa formasi yang ada. Tiba-tiba Fang Yuan muntah darah. Jiwanya bergetar hebat dan wajahnya seketika pucat. Beberapa formasi tambahan pun runtuh seketika, dan para immortal di dalamnya terlempar ke laut. Mereka menjerit saat menerima serangan balik dengan tingkatan luka yang berbeda-beda. Kali ini upaya Fang Yuan gagal. Meski dia telah menguasai 60% formasi, tapi dia tetap tidak mampu menggoyahkan inti dari 40% yang tersisa. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Bahkan setelah separuh lebih kusempurnakan, inti formasinya pun masih tak tergoyahkan. Fang Yuan menghela nafas sejenak. Lalu dia berkata, "Semuanya, mohon maaf. Aku benar-benar meremehkan kedalaman formasi ini dan membuat kalian terluka." Para immortal segera menggelengkan kepala. Menurut mereka, pencapaian Fang Yuan bahkan telah jauh melampaui harapan. Luka yang mereka derita bahkan tidak sebanding dengan hasil yang sudah diperoleh. Fang Yuan menyipitkan mata. Dia berpikir sejenak. Sepertinya satu-satunya cara yang tercepat adalah dengan membongkarnya. Setelah istirahat sejenak, dia mulai membongkar formasi. Karena 60% bagian luar sudah berada di bawah kendalinya, proses ini berjalan relatif lancar. Namun, ini bukanlah pembongkaran biasa. Fang Yuan hanya memisahkan bagian yang telah ia kuasai. Selama proses itu, banyak Gufana yang hancur bersama dengan struktur dari formasi. Namun, dia secara khusus melindungi Gu Immortal yang ada di dalam formasi. Dia memastikan semuanya tetap utuh. Bagi Fang Yuan, kehilangan Gufana itu bukan masalah. Tapi, memperoleh Gu Immortal itu adalah keuntungan besar. Miao Mingchen, Ren Xiuping, dan yang lain saat ini hanya bisa melihatnya dengan mata terbelalak. Sebelumnya, saat mereka mengendalikan formasi tambahan, mereka hanya bisa merasakan koneksi samar. Namun setelah pembongkaran, mereka kini mengetahui kondisi sebenarnya yang ada di dalam formasi. Mereka menyaksikan secara langsung betapa dalam dan mengerikannya kendali Fang Yuan atas seluruh situasi ini. Saat Fang Yuan mulai membongkar formasi, para immortal akhirnya dapat melihat dengan jelas semua Gu yang telah diperoleh oleh Fang Yuan. Jumlah Gu yang luar biasa. Aku melihat banyak Gu jalur bumi yang sudah lama punah. Semua itu pasti telah dibuat oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga saat beliau masih ada di tingkat Master Gufana. Lihat, ada juga Gu Immortal dan jumlahnya ada 8. Kebanyakan Gu Immortal itu adalah peringkat 7. Hanya ada sedikit yang peringkat 6. Dan Zhu mengambil semuanya. Bahkan dia tidak menyisakan satu pun untuk kita. Para immortal menatap dengan linglung. Beberapa bahkan tanpa sadar menelan ludah. Sebagian besar adalah Gu Immortal jalur bumi memang. Walaupun tidak semuanya cocok digunakan, tetapi Gu Immortal itu unik, jadi tetap bisa ditukarkan dengan sumber daya lain yang setara. Mata Tuo memerah. Sebagai seorang immortal jalur bumi, pemandangan itu seperti siksaan baginya. Nafasnya menjadi berat saat Fang Yuan menyimpan satu persatu Gu Immortal itu ke dalam aperturnya.
Dia bahkan beberapa kali membuka mulut tanpa sadar. Dia ingin bicara tapi tak satu kata pun keluar. Keinginannya begitu kuat untuk merebut Gu Immortal itu. Tapi akal sehatnya mampu menahan gerakannya. Bahkan Shen Zhongsheng, seorang peringkat 8 pun tidak berani bertindak. Bagaimana mungkin dia lancang mengambil tindakan? Akhirnya Tu Tuo hanya bisa menghela nafas panjang, menelan semua rasa iri dan keinginan itu. Namun meski begitu, pikirannya juga berputar cepat. Dia mencoba mencari cara lain. Dia sadar bahwa dia tak punya peran yang penting dalam kelompok ini. Maka satu-satunya jalan adalah dengan memperdalam hubungannya dengan Zhu-Ying. Dia harus menunjukkan nilai dirinya dan menunggu kesempatan di masa depan untuk melakukan pertukaran. Satu hal yang sedikit menghiburnya bahwa Zhu-Ying mengembangkan jalur transformasi dan jalur formasi, bukan jalur bumi. Dia berpikir dia masih punya kesempatan. Sayangnya, apa yang tidak dia ketahui adalah Fang Yuan pun sekarang telah mengembangkan jalur bumi, di mana pencapaiannya sudah ada di tingkat Grandmaster, tingkatan yang bahkan telah melampaui Tu Tuo. Akhirnya, setelah pembongkaran selesai, para immortal segera menghampiri Fang Yuan untuk memberi selamat. Zhu-Ying, kamu benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Walau menghabiskan banyak material abadi, tapi yang kamu dapat jauh lebih besar. Ya, benar sekali. Aku hampir meneteskan air liur karena melihat semua itu. Ya, metodemu benar-benar luar biasa. Aku hanya bisa merasa kagum. Zhu-Ying, aku Tu Tuo. Aku sangat tertarik pada Gu Immortal jalur bumi itu. Jika suatu saat kamu ingin menjual atau menukarnya, beritahu aku. Aku pasti akan memberikan tawaran yang memuaskan. Fang Yuan menanggapi mereka satu persatu dengan tenang. Baginya, kumpulan Gu Immortal itu hanyalah sebagian kecil. Kalau dia mengungkap jumlah Gu Immortal yang dia punya, kemungkinan besar mereka semua akan jantungan dan kehilangan akal sehat. Lagi pula keuntungan terbesar Fang Yuan bukanlah ini. Keuntungan sebelumnya bahkan lebih mengerikan. Saat di Sungai Waktu, dia mengalahkan pengadilan surgawi. Walau dia kehilangan Pulau Teratai Batu, tetapi hasil yang ia peroleh sangat besar. Dia telah membongkar 6 rumah Gu milik pengadilan surgawi. Di sana dia memperoleh juga banyak Gu Immortal. Sebagian besar peringkat 7, bahkan ada beberapa yang peringkat 8. Dan yang paling penting adalah wawasan berharga dari struktur rumah Gu yang memberinya inspirasi besar. Dan saat ini, klon jalur waktu miliknya tengah melakukan deduksi untuk mengintegrasikan formasi pertempuran 12 zodiak dengan kapal perang ribuan tahun. Oleh karena itu, apa yang dia dapatkan di sini sejatinya tidak benar-benar membuat Fang Yuan gembira berlebihan. Dan semua itu adalah hidangan pembuka. Yang tersisa adalah hidangan penutup. 40% inti dari formasi bawah laut. Kini hujan formasi penyempurnaan tidak lagi efektif. Formasi tambahan pun tidak lagi mampu memberinya dampak yang berarti. Fang Yuan mencoba beberapa metode tetapi tidak ada kemajuan. Dia memahami inti formasi ini seperti cangkang kura-kura, keras dan nyaris tak tertembus. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Fang Yuan akhirnya mengambil keputusan. Dia tak bisa menunggu lebih lama. Kalau dia tidak bisa menguasai seluruh formasi itu, maka hancurkan saja. Serang secara langsung.
Dengan begitu banyak orang di sini, dia harus memanfaatkan mereka. Segera Fang Yuan memberikan instruksi pada para immortal untuk menyerang. Sementara, dia dan beberapa yang lain tetap mengendalikan formasi tambahan. Ledakan demi ledakan mengguncang laut. Berbagai gerakan pembunuh menghantam formasi bawah laut dan menciptakan riak serta gelombang yang besar. Dengan hanya 40% formasi yang tersisa, formasi itu mulai menunjukkan celah di bawah serangan gabungan mereka. Bahkan, dari seorang peringkat 8 seperti Shen Chongsheng. Fang Yuan segera memanfaatkan kesempatan itu. Namun tiba-tiba, suara ratapan kembali terdengar. Aku menyesal. Apa yang telah kulakukan? Aku seharusnya tidak menyerang. Aku menyesal. Mengapa aku mengikuti Cuying? Aku seharusnya tidak datang ke gua surga paus naga biru ini. Para immortal tiba-tiba berhenti. Semangat mereka runtuh seketika. Ini adalah pengaruh dari gu penyesalan yang mulai menyelimuti mereka. Pengaruh dari gu penyesalan menekan kehendak dan merusak tekad. Tapi Fang Yuan dengan semua jiwa yang dia miliki, dia tetap tenang. Matanya justru bersinar. Si iblis di dalam formasi sedang menggunakan kekuatan gu penyesalan. Dia ingin melemahkan tekanan dan melarikan diri. Ledakan keras kembali terdengar dari dalam formasi. Celah yang sebelumnya kecil, kini melebar dan menjadi retakan yang besar. Shen Chongsheng tiba-tiba meraung. Dia menahan pengaruh gu penyesalan dengan paksa. Matanya memerah saat dia melancarkan serangan penuh miliknya. Gerakan pembunuh abadi tabrakan besar. Ledakan menggema. Serangan itu ditambah dengan kekacauan dari dalam, akhirnya menghancurkan formasi itu sepenuhnya. Dan dari dalam, sosok immortal dari jalan iblis melesat keluar seperti panah hitam. Melihat itu, Shen Chongsheng sangat gembira. Dia segera berseru, "Leluhur Shen San, saya keturunan klan Shen. Saya adalah juniormu." Perubahan mendadak dari Shen Chongsheng membuat semua immortal yang ada di sana tercengang. Fang Yuan memang meminta Shen Chongsheng dan yang lain untuk menyerang formasi sebelumnya. Tapi siapa yang menduga kalau Shen Chongsheng ternyata sudah memiliki pemikiran tersendiri. Dia menyerang formasi itu dengan tujuan untuk membebaskan sang immortal dari jalan iblis yang terkurung di dalamnya. Pernyataan terakhir dari Shen Chongsheng cukup membuat terkejut. Siapa yang menduga bahwa ternyata si iblis yang dikurung oleh yang mulia abadi bumi surga ternyata adalah leluhur dari klan Shen. Ya, di sini muncul kembali plot twist yang bahkan tidak diketahui oleh Fang Yuan, karena di kehidupan sebelumnya bagian ini memang belum muncul. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan cari tahu kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. See you again di next video dan bye.